Oke guys, balik lagi bersama Kedi Fenomena dan tetap bacot santuy. Seperti biasa, kita mau ngebacot, kita mau cerita, dan kita mau coba ngobrol seputar film-film yang rekomendasi dari kita, terutama film-film horor nih, historis horor yang kita coba tonton dan kita coba ceritakan kembali apa yang kita tonton dan kita kaitkan dengan berbagai fenomena yang ada di lingkungan kita maupun di dunia. Dan sekali lagi, bacotan ini, cerita ini yang menurut kita. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di kolom video bawah kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar teman-teman bisa tahu nih film apa lagi yang kita tonton dan kita coba bacotin, kita coba ceritain. Dan tak lupa share video YouTube kita agar teman-teman yang lain juga tahu film apa ini yang lagi ditonton sama si Bewok nih, yang coba dibacotin nih. Nah, buat pecinta film horor romantik dan asik, film ini kayak cocok banget buat teman-teman yang pengen film horor yang monoton tapi dia berkesinambungan itu apa ya, secara berjalan itu teror demi teror tuh ada dan halus dalam penceritaan. Karena film itu rekomendasi banget buat teman-teman yang suka filmnya horor monoton tetapi nusuk. Ini salah satunya, yaitu film The Fall of User tahun 2022. Karena film ini tuh alurnya progresif, bisa dikatakan progresif, ujung-ujungnya tuh pada mati semua tuh tokoh-tokohnya sama satu tokoh utama. Diceritakan bahwa film ini alurnya tuh progresif karena dari awal sampai akhir tuh secara kronologis tuh jelas, ya kan? Seorang tokoh tinggal di satu tempat, jagain bapaknya. Sebelumnya emaknya apa neneknya meninggal, kemudian suka sama cewek, cewek itu dulu susternya si bapaknya, dibunuh si bapaknya, si susternya, si abangnya yang ternyata ceweknya yang dia suka dibunuh lagi, dengan berujung si semua orang mati lewat si tokoh utama ini, ya kan? Hal yang paling menarik dalam film The Fall of User tahun 2002 ini yaitu pertama terkait format film yang bisa dibilang uh, storytelling. Karena sepanjang film itu dikatakan cuma curahan hati seorang tokoh William yang ingin menceritakan kronologis dirinya yang sedang tertimpa masalah, dan dia ceritakan sepanjang film. Karena film hampir 1,5 jam, yang dihadirkan tuh selalu tokoh William yang di depan kamera, dia cerita sembari minum, cerita tentang dirinya yang pertama harus nerima kenyataan neneknya meninggal di rumah tersebut. Kedua, tokoh kenapa storytelling, dia juga bercerita terkait kakeknya si user ini yang dia urusin dari hari ke hari, bulan ke bulan, yang pada akhirnya karena udah pusing kali ya si William ini, dibunuhlah kakeknya dengan cara dengan cara mencekik lehernya si user dengan menurut dia alih-alih biar tidak merepotkan dan terlalu panjang nih. Nah, dia juga cerita tuh tokoh user tentang cintanya dengan Anna, seorang susternya si user yang pada akhirnya dibunuh karena menerima kenyataan dia itu gak bisa pacaran sama William karena pacaran juga sama kakaknya si William ini ngancem juga sama si William bahwa jangan deketin Anna, dibunuhlah si Anna. Diceritakan juga di situ storytellingnya si William, dia membunuh si kakaknya ini karena dendam si Anna ini diambil oleh si kakaknya ini, dibunuhlah. Dan sepanjang film itu cuman bacotannya si William ini, tokoh sentral film The Fall of User, dan dia hanya bercerita dan bercerita nih guys. Nah, yang menarik juga di sini tokoh demi tokoh itu bisa dikatakan formatnya horor romantik. Kenapa horor romantik? Karena ada adegan cinta segitiga di film The Fall of User ini antara William tokoh utama, Anna tokoh utama juga di wanitanya ya, dan abangnya si William. Di sini diceritakan
William kedatangan Anna, akhirnya jatuh cinta, tapi ternyata ditolak karena Anna harus pergi. William harus sendiri. Tiba-tiba datang lagi si Anna dengan kenyataan suka sama William, terus dia berhubungan, dan kemudian hari kakaknya mengancam si William jangan deket-deket Anna karena ada hubungan, dan Anna merasa harus menjauhi William dan ditinggalkan, dan kemudian si Anna dibunuh sama si William dan kakaknya juga dibunuh. Cinta segitiga ini sebenarnya tragis guys dalam film ini. Dan romantisnya di sini tuh tokoh William sangat beruntung. Entah benar apa enggak, soalnya di dalam cerita ini kayak memang apa ya, cerita, hanya cerita dan berangkat dari cerpen mungkin ya. Jadi kayak hayalannya si tokoh William. Soalnya di situ ada adegan bahwa si Ana meninggalkan, tetapi ada adegan si Ana itu balik lagi dan jatuh cinta, walau si tokoh William pada akhirnya tuh itu hanya hayalanku saja, itu ada hanya cerita. Nah di sini ke selanjutnya yaitu kita menyoroti hal menarik, yaitu rutinitas dan kemonotonisasinya film ini, yang ingin dihadirkan maupun yang dihadirkan. Pertama dari cara format film ini, cuma tokoh William ini cerita dari awal sampai akhir di depan kamera, monoton banget. Kalau yang bosen ya paling apa sih, cuma kalau kita penikmat film kita liatin dah tuh. Pertama itu. Kedua, rutinitasnya cuman ngurusin si bapak, bahkan nggak ada ceritanya situ si William keluar kecuali ke kafe. Selebihnya nggak pernah. Bayangin dah, perawan aja kalah. Perawan aja Sabtu Minggu pergi main healing, dia mah kagak. Ngurusin bapaknya, terus dia ke wastafel, ngurusin bapaknya lagi ke wastafel. Sekalinya keluar dia itu ke kafe nemuin si anak. Habis itu bayangin aja, siapa yang nggak bosen, siapa nggak stres, siapa yang nggak akhirnya dia meledak. Dan pada akhirnya rutinitas ini yang menghadirkan sikap si William yang berubah ataupun sakit. Nah, berhubungan dengan sakit, kita juga curiga nih, sebenarnya film ini ingin menghadirkan tokoh William yang sebenarnya sudah sakit karena rutinitasnya, dan akhirnya dia bercerita ada tuh film demi film, scene demi scene, bagian demi bagian kematian keluarganya. Nah, karena kenapa? Karena di sini bisa dikatakan tokoh William itu sakit menurut kita, terbukti dari monotonnya kegiatan dia. Kedua dari kerjaannya kagak jelas ya. Karena di situ nggak ceritain tuh si William itu kerjanya apaan. Tiba-tiba ada aja makanan tiap hari, ada aja dokter, manggil dokter kan pakai duit ya. Memang sih logikanya, mungkin si usernya ini, logikanya gitu, usernya ini orang besar, orang kaya, jadi ya wajar lah tiap hari manggil dokter, manggil apa. Cuman kita curiga sebenarnya si William ini sakit jiwa atau sakit secara psikis, karena scene demi scene itu memang teror secara pribadinya si William itu tergambar banget lewat kejadian awal, kejadian kedua, kejadian ketiga, di mana tokoh William cuma cerita, terus dia minum, terus kejadiannya tuh di ruangan, terus teror musik, terus dia sempat agak frustasi, terus dia sampai ada kejadian si William ini ngebunuh si Anna dan masukin ke dalam lorong, dan sampai dia punya kebiasaan tuh tidur dengan anak seorang mayat berbulan-bulan. Bayangin aja, kalau orang waras pasti nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi si William karena udah saling cintanya, ketika si Anna dibunuh, ngilangin jejak, ditarik dia masuk ke dalam lorong tersembunyi. Nah ternyata di situ ada lorong tersembunyi guys, di film itu dimasukin ke satu tempat, terus ditidurin, dan setiap malam atau setiap hari, kalau bisa dikatakan berbulan-bulan, dia selalu datang ke tempat itu, tidur di sebelahnya, bangun lagi, rutinitas lagi, malam tidur lagi di sebelah, sampai dia berhasil meluk sampai nyium itu si jasad Anna ini yang sampai bisa dikatakan udah membiru. Kalau logika kita, kalau dia orang waras pasti nggak akan melakukan seperti itu. Tapi di film ini ingin, menurut kita, cerita tentang satu remaja, satu orang laki yang depresi mungkin karena rutinitasnya, karena kehidupannya, dan akhirnya dia melakukan banyak hal yang di luar kewajaran. Berarti di sini kita juga ngebacot ya, dia sakit jiwa sebenarnya, atau sakit mental yang ingin dihadirkan dalam film ini. Selanjutnya itu terkait pembunuhan sadisnya si William lewat
scene demi scene. Di sini bisa dikatakan William itu sebenarnya pria yang normal. Cuman semakin kesininya film, jadi semakin ngegambarin bahwa si William ini stres, sakit jiwa, sampai pembunuhan demi pembunuhan orang di sekelilingnya pun bisa dikatakan terencana. Terbukti dalam kasus pembunuhannya kakaknya dia yang ternyata suka sama Ana juga. Bayangin, kakaknya sendiri dibohongin ketika si anaknya hilang ya, udah dibunuh, kakaknya datang. Terus cuma nanya, kemana si Ane? Nggak kesini, nggak ada. Yang jelas loh. Akhirnya cuma bilang gini, si William ya. Oke, besok lo datang kemari jam 8, Ana akan ada. Terbukti tuh, bersiasatlah dia. Menyiapkan barang-barang pembasmi hama asik untuk kakaknya ya kan. Ketika besokannya kakaknya datang, diajakin minum, dikasih bubuk beracun tuh ya, kayaknya sih inian sih merica tuh ya. Kasih bubuk beracun, suruh minum satu, diajakin ngobrol men, ya gak. Terus dituangin minum lagi, kayaknya dikasih bubuk lagi tuh dua, ya gak. Nah di sini nih pembunuh ternyata bertangan dingin si William mulai tergambar ya gak. Mulai dah tuh mereka mabuk berdua. Kakaknya nanya, udah sekarang jangan banyak cincong loh, kemana sih Ana? Oke, dia dengan santainya, dengan coolnya cuman bilang, Ana ada di kamar, kayaknya sedang menunggumu, asik, untuk datang. Oke, kata kakaknya kan juga curiga ya, udah rumah gua, ikut, takutlah, dibawa ke dalam lorong. Nah, disinilah jasad Ana kelihatan mati, kakaknya dihajar, dar, matilah dia. Nah, di sini nih yang kita bisa langsung kesimpulan bahwa si William ini adalah pembunuh bertangan dingin dan semua itu juga terjadi lewat strategi bengisnya si William nih guys. Nah, makanya nih hati-hati dah nih buat teman-teman nih ya kan yang punya dendam, yang nggak seneng sama temennya, kalau bisa hati-hatilah. Karena kita nggak tahu teman kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu orang lain kalau dendam, makanya yang wajar-wajar aja lah. Nah, itu guys terkait sadisnya si tokoh William yang sampai segitunya membunuh 3 orang keluarga yang ada di tempat tersebut dengan terencana, sangat halus, sangat seksi dan sangat dingin guys. Nah akhir kata nih, salam sejahtera untuk ente dan Ane, dan tetap bacot-bacot santuy, dan tunggu konten kita berikutnya. Dadah.